Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang munada istighatsah. Munada istighatsah adalah merupakan gaya atau pola bahasa panggilan kepada seseorang untuk tujuan minta pertolongan dengan menggunakan adat nida yang berupa ya. Jadi beda dengan munada hakiki. Munada hakiki itu adalah susunan nida yang pada umumnya ketika kita mengatakan ya Zaidu, maka ini adalah merupakan susunan nida yang mana terdapat proses pemanggilan terhadap Zaid. Ya Zaidu, wahai Zaid. Namun di dalam munada istighatsah di sini tujuan adanya pemanggilan tersebut adalah untuk meminta pertolongan terhadap orang yang dipanggil. Contohnya seperti lafaz ya la Khalidi li Zaidin. Ya la Khalidi li Zaidin, wahai Khalid, tolonglah Zaid. Jadi di sini ada proses pemanggilan terhadap Khalid, namun tujuannya adalah untuk meminta pertolongan Khalid agar Khalid ini menolong kepada Zaid. Ini adalah munada istighatsah. Di dalam munada istighatsah ini terdapat beberapa rukun. Yang pertama disebut dengan mustaghath. Rukun yang pertama yang berupa mustaghath ini ada pula yang menyebut dengan mustaghath bihi. Namun kita akan menggunakan istilah mustaghath saja. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mustaghath lahu. Dan kemudian yang ketiga adalah adat istighatsah. Mustaghath itu adalah orang yang dipanggil untuk dimintain pertolongan. Kemudian mustaghath lahu itu adalah orang atau sesuatu yang harus ditolong. Sementara adat istighatsah di sini adalah adat nida yang dalam hal ini harus berupa ya, tidak boleh berupa adat nida yang lain. Jadi contohnya seperti lafaz ya la Khalidi li Zaidin. Ya la Khalidi, wahai Khalid, li Zaidin, tolonglah Zaid. Orang yang dipanggil adalah orang yang dimintain pertolongan. Dalam susunan ini adalah lafaz Khalid. Sementara orang atau sesuatu yang dimintain pertolongan itu adalah lafaz Zaid, ini disebut dengan mustaghath lahu. Dan kemudian adat istighatsahnya di sini adalah lafaz ya. Jadi Khalid di sini mustaghath, sementara lafaz Zaid di sini adalah mustaghath lahu, dan ya ini adalah adat istighatsah di dalam susunan istighatsah. Masing-masing daripada mustaghath dan mustaghath lahu ini semuanya akan kita bahas secara rinci syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. Kita mulai dengan ketentuan dari mustaghath. Terdapat 3 bacaan pada mustaghath ini. Jadi di sini terdapat 3 bacaan. Bacaan yang pertama adalah mustaghath di sini wajib dibaca jer dengan didahuluin oleh huruf lam yang diharkatin fathah. Sehingga di sini dibaca la. Jadi bacaan yang pertama adalah mustaghath di sini dibaca jer yang sebelumnya didahuluin oleh huruf lam, yang mana huruf lam di sini wajib diharkatin fathah. Contohnya seperti lafaz ya la Khalidi lil faqiri.
ya la khalidi. Lafat khalid ini adalah mustaghos, yaitu orang yang dimintain pertolongan. Dan lafat khalid di sini dibaca kasroh dan sebelumnya didahuluin oleh lam, yang mana lam ini wajib diharkatin fathah. Ini adalah bacaan yang pertama. Kemudian bacaan yang kedua adalah mustaghos di sini dibaca fathah karena diiringin dengan alif zaidah yang fungsinya sebagai taukid. Dan pada bacaan yang kedua di sini tanpa didahuluin oleh huruf lam yang diharkatin fathah. Jadi bacaannya adalah ya Khalida lil fakir. Ya Khalida, wahai Khalid, lil fakir, tolonglah orang fakir. Di sini mustaghosnya dibaca fathah dan diiringin dengan alif zaidah setelahnya, dan keberadaan alif zaidah di sini fungsinya adalah sebagai taukid daripada istighosah tersebut. Jadi keberadaan alif ini untuk menunjukkan bahwa orang yang memanggil benar-benar meminta pertolongan kepada Khalid. Dan pada bacaan yang kedua di sini tanpa didahuluin dengan lam yang diharkatin fathah. Jadi ya Khalida. Manakala lafaz ya Khalida di sini di i'rab ya harfun nidai lil istighosah. Khalida munada mufrad ma'rifat atau munada mufrad alam mabniun ala dhammin muqaddarin ala akhirih. Mana min zuhurihi ishtighalu mahallihi bil fathatil aridah limunasabatil alifi az-zaidati li taukidil istighosah. Jadi lafaz Khalid di sini sebenarnya dimabnikan dhammah. Jadi hukum asalnya adalah mabni dhammah sebagaimana hukum daripada munada. Karena memang lafaz Khalid adalah merupakan munada mufrad alam, maka sebenarnya hukumnya di sini harus dimabnikan dhammah. Tanda mabni dhammah di sini dikira-kira karena memang lafaz Khalid di sini diakhirin dengan huruf alif, dan harkat yang memang cocok dengan huruf alif di sini adalah harkat fathah. Sehingga tanda mabni dhammah di dalam lafaz ini dikira-kira. Jadi sekali lagi ya harfun nidai lil istighosah. Khalida munada mufrad alam mabniun ala dhammin muqaddarin ala akhirih. Dimabnikan dhammah yang dikira-kira di akhirnya. Man amin zuhurihi ishtighalu mahallihi bil fathatil aridah limunasabatil alifi az-zaidati li taukidil istighosah. Dan hal yang mencegah untuk menampakkan tanda mabni dhammah adalah karena memang Khalid di sini diakhirin dengan alif, dan harkat yang sesuai dengan huruf alif di sini adalah harkat fathah. Keberadaan alif adalah sebagai taukid istighosah bahwa orang yang memanggil benar-benar membutuhkan pertolongan Khalid. Ini adalah bacaan yang kedua. Kemudian bacaan yang ketiga adalah dibaca sebagaimana hukum asal. Jadi bagaimana hukum asalnya? Manakala mustaghos di sini berupa mufrad alam, maka dia pun akan dimabnikan dhammah. Jadi dibaca ya Khalidu lil fakiri. Ya Khalidu, wahai Khalid, lil fakir, tolonglah orang fakir. Ini adalah ketiga macam bacaan dari mustaghos. Selanjutnya adalah hukum dari huruf lam yang mendahului mustaghos. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa di dalam munada istighosah keberadaan mustaghos ini didahului oleh lam. Bagaimana ketentuan daripada lam yang mendahului mustaghos? Yang pertama, lam tersebut harus selalu dibaca fathah. Hal ini dalam rangka untuk membedakan lam yang ada pada mustaghos lahu.
atau lam yang ada pada kalimat yang menjadi objek dari pertolongan tersebut, yang mana lam yang ada pada mustaghos lahu di sini dikasrohkan. Jadi ya la zaidi li bakrin, ya la zaidi, wahai Zaid, li bakrin, tolonglah Bakar. Lam di sini adalah lam yang mendahului mustaghos, sementara lam yang kedua di sini adalah lam yang mendahului mustaghos lahu. Lam yang mendahului mustaghos di sini wajib dibaca fathah, sementara lam yang mendahului mustaghos lahu di sini dibaca jer. Jadi lam di sini diharakatin fathah untuk membedakan dengan lam dari mustaghos lahu. Selanjutnya adalah status dari lam mustaghos lahu. Lam yang mendahului mustaghos lahu ini adalah merupakan huruf jer tambahan yang keberadaannya di sini sebagai taukid. Sehingga karena memang di sini merupakan huruf jer, maka mustaghos di sini di i'rab jer. Namun menurut jumhur ulama, lam ini adalah merupakan huruf jer, namun bukan huruf jer zaidah, melainkan huruf jer asli. Jadi bukan huruf jer tambahan. Karena memang merupakan huruf jer asli, maka di sini harus ada ta'alluq, dan ta'alluqnya di sini ada kalanya dia itu berta'alluq atau berhubungan dengan kalimat fi'il yang dibuang, yang nanti kalimat fi'il ini diganti dengan ya nida, yang mana takdirannya di sini adalah al-taji'u. Aku bersandar atau aku mencari perlindungan. Jadi manakala dikatakan ya la khalidi lil faqiri, ini sama dengan mengatakan al taji'u khalidan lil faqiri. Aku memohon perlindungan kepada Khalid agar dia menolong orang fakir. Jadi menurut jumhur, lam di sini bukanlah lam huruf jer tambahan, melainkan lam ini adalah lam huruf jer asli yang berta'alluq dengan kalimat fi'il, yaitu lafaz al-taji'u, yang mana kalimat fi'il di sini pada akhirnya nanti setelah dijadikan munada istighosah akan berubah menjadi ya. Jadi ya di sini merupakan penjelmaan daripada kalimat fi'il, yaitu lafaz al-taji'u. Kemudian ta'alluq yang kedua daripada lam huruf jer asli ini menurut jumhur adalah ya adat nida itu sendiri, yang merupakan perubahan wujud daripada kalimat fi'il. Jadi ini adalah status daripada la yang mendahului mustaghos. Selanjutnya menurut pendapat dari ulama Kufah, mereka menyatakan bahwa lam di sini bukanlah merupakan huruf jer, melainkan la ini berasal dari lafaz alu. Jadi alu manakala dirinci akan menjadi alu. Jadi yang pertama ini hamzah, sementara yang kedua di sini adalah alif huruf mat, sehingga menjadi alu. Dengan demikian, maka munada yang ada adalah termasuk daripada munada mudhof. Jadi lengkapnya adalah ya ala Zaidin. Ala Zaidin ini adalah munada mudhof yang i'rabnya pun dinasobkan, sebagaimana hukum munada mudhof pada munada hakiki. Jadi ya ala Zaidin, selanjutnya hamzahnya di sini dibuang karena memang banyak digunakan dengan membuang hamzah, maka bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya alif yang ada pada ya dengan sukunnya alif yang ini. Jadi di sini bertemu dengan dua huruf yang sukun. Selanjutnya alifnya di sini dibuang dan tinggallah huruf lam saja. Maka ya la Zaidi. Jadi sekali lagi menurut ulama Kufah bahwa lam yang mendahului mustaghos di sana adalah berasal daripada lafaz alu.
yang mana prosesnya hamzahnya di sini dibuang dalam rangka untuk meringankan bacaan, karena memang di dalam penggunaannya hamzahnya banyak yang dibuang. Kemudian bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu huruf alif yang ada pada ya dan huruf alif mat, maka alif itu pun dibuang sehingga menjadi ya la zaidi. Dengan demikian, lam bukanlah merupakan huruf jar, melainkan isim munada mudhof yang i'rabnya pun nasab. Selanjutnya, manakala mustaghos di sini atof atau diatofkan dengan mengulang-ulang ya nida juga, maka huruf lam yang ada pada mustaghos yang kedua ini juga difathahkan. Jadi sekali lagi, manakala mustaghos di sini diatofkan dengan juga mengulang-ulang ia, maka lam yang ada pada mustaghos yang kedua ini juga diharkatin fathah. Seperti lafaz ya la khalidi wa ya la zaidi lil fakir. Wahai Khalid, wahai Zaid, tolonglah orang fakir. Di sini terdapat pengulangan mustaghos, yaitu lafaz Khalid dan lafaz Zaid, karena memang terjadi pengatofan. Dan di dalam susunan ini, ya nida ini juga diulang. Maka huruf lam yang ada pada mustaghos kedua ini juga difathahkan. Jadi ya la Khalidi wa ya la Zaidi. Selanjutnya, manakala mustaghosnya di sini diatofkan tanpa mengulang ya nida, jadi di sini ya nidanya tidak diulang, maka lam yang ada pada mustaghos yang kedua di sini diharkatin kasroh. Jadi beda dengan yang tadi. Di sini manakala mustaghosnya di sini diatofkan namun tanpa mengulang ya nida, maka lam yang ada pada mustaghos yang kedua di sini diharkatin kasroh sehingga menjadi ya la khalidi wa la zaidi lil faqir. Ya la khalidi wa li zaidi. Dalam susunan ini terdapat dua mustaghos, yaitu lafaz Khalid dan lafaz Zaid yang dirangkai dengan huruf atof. Dan di sini tanpa mengulang ya nida. Jadi ya la Khalidi wa li Zaidi. Jadi adat nida ya di sini tidak diulang. Maka lam yang ada pada mustaghos kedua di sini diharkatin kasroh. Selanjutnya adalah manakala mustaghosnya di sini berupa dhamir selain ya mutakallim. Jadi selain ya mutakallim, maka huruf lam yang ada pada mustaghos di sini diharkatin fathah. Seperti ya laka atau ya lakum dan lain sebagainya. Dalam susunan ini mustaghosnya berupa dhamir selain ya mutakallim, maka huruf lamnya diharkatin fathah. Ya laka, ya lakum, ya lakunna dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manakala mustaghos berupa ya mutakallim, maka lam yang ada pada mustaghos di sini diharkatin kasroh. Contohnya ya li. Selanjutnya ketentuan dari mustaghos lahu. Mustaghos lahu sebagaimana tadi telah dijelaskan di awal bahwa maksud dari mustaghos lahu adalah objek atau lafadz yang diharapkan untuk ditolong. Ketentuan yang pertama, mustaghos lahu selalu dibaca jar oleh huruf jar yang mendahuluinya, yang dalam hal ini adalah berupa huruf jar li. Jadi ya la khalidi lil muhtajin.
Wahai Khalid, lil muhtajin, tolonglah orang-orang yang membutuhkan. Lafat muhtajin ini adalah mustaghos lahu, karena memang di sini diharapkan untuk ditolong. Dan i'rab daripada mustaghos lahu di sini harus dibaca jer. Dalam hal ini berbentuk jamak mudzakkar salim yang i'rab jernya adalah dengan menggunakan ya. Terkadang pula mustaghos lahu ini diejerkan oleh huruf jermin. Tapi ini jarang terjadi. Seperti ya lirrijali min fakirin. Ya lirrijali min fakir. Wahai orang-orang laki-laki, min fakirin, tolonglah orang fakir. Lafaz fakirin adalah mustaghos lahu yang i'rabnya dijerkan, namun yang mengejerkan di sini bukanlah huruf jer lam melainkan huruf jer min yang jarang terjadi. Selanjutnya adalah hukum daripada lam yang ada pada mustaghos lahu. Yang pertama, manakala mustaghos lahu ini berupa isim dhahir, maka lamnya di sini diharkatin kasroh. Contohnya seperti lafaz ya la zaidi lil fakir, atau lil mazlum, atau lil talibin, dan lain sebagainya. Lafaz lil fakir, lil mazlum, dan lil talibin ini mustaghos lahunya berupa isim dhahir. Oleh karena itu, lam yang mengiringinya harus diberi harkat kasroh. Lil fakir, lil mazlum, lil talibin. Selanjutnya, manakala mustaghos lahu itu berupa isim dhamir selain ya mutakallim, maka lamnya di sini diharkatin fathah. Contohnya seperti lafaz ya la khalidi lahum, atau lana, atau lahunna, dan lain sebagainya. Jadi manakala mustaghos lahu di sini berupa dhamir selain ya mutakallim, maka lamnya di sini harus diharkatin fathah. Dan yang terakhir, manakala mustaghos lahu itu berupa dhamir ya mutakallim, maka lamnya di sini pun harus diberi harkat kasroh. Contohnya seperti lafaz ya la zaidi li, ya la zaidi, wahai Zaid, li, tolonglah aku. Selanjutnya adalah ketentuan dari adat istighosah. Yang pertama adalah adat istighosah haruslah berupa ya, tidak yang lainnya. Jadi tidak boleh menggunakan wa atau menggunakan ayah dan lain sebagainya. Harus menggunakan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah adat istighosah di sini tidak boleh dibuang. Jadi tidak boleh, harus tetap ada di dalam susunan adat munada istighosah. Dan yang ketiga adalah manakala mustaghos ini diatofkan, maka ia pada mustaghos yang pertama ini harus tetap ada, sementara untuk ia yang ada pada mustaghos kedua, ketiga, dan selanjutnya ini boleh tidak disebutkan. Jadi sekali lagi, manakala mustaghosnya di sini diatofkan, baik terjadi pengatofan 1, 2, dan lain sebagainya, maka ia yang ada pada mustaghos yang pertama ini harus tetap ada, sementara ia yang ada pada mustaghos kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu boleh tidak disebutkan. Contohnya seperti lafaz ya la khalidi wa
li Zaidi wa li Sa'idi lil faqir. Ya la Khalidi, wahai Khalid, wali Zaidi, dan wahai Zaid, wali Sa'idi, dan wahai Sa'id, lil faqir, tolonglah orang fakir. Di sini terjadi pengatofan mustagos, yang di dalam susunan ini terdapat 3 mustagos. Maka ya yang ada pada mustagos yang pertama ini wajib disebutkan atau ditampakkan, sementara ya yang ada pada mustagos kedua dan ketiga di sini boleh tidak disebutkan. Ini adalah beberapa gambaran dan penjelasan tentang munada istighosah. Selanjutnya adalah munada ta'ajjub. Munada ta'ajjub itu adalah merupakan gaya atau pola bahasa di dalam panggilan yang menyatakan kekaguman terhadap sesuatu. Jadi di sini menyatakan kekaguman. Ketentuan-ketentuan yang ada pada munada ta'ajjub itu semuanya sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada munada istighosah, baik hukum bacaannya maupun syarat-syarat yang ada. Contohnya seperti ya lal ma'i, alangkah banyaknya air itu, atau ya ma'a, alangkah banyaknya air itu, atau bacaan yang lain ya ma'u, yaitu menetapkan bentuknya sebagaimana munada hakiki. Pada contoh yang pertama, munadanya di sini didahuluin oleh lam yang diharkatin fathah, sementara hukum daripada munadanya di sini dijerkan oleh huruf jer lam. Kemudian bacaan yang kedua ya ma'a, lafadz ma diharkatin fathah karena memang diakhirin dengan huruf alif zaidah yang keberadaannya sebagai taukid. Dan pada contoh yang kedua di sini tanpa diiringin dengan lam. Kemudian contoh yang ketiga yaitu menetapkan keadaan daripada nida di sini sebagaimana munada hakiki. Dan pada contoh ini termasuk dari munada nakiroh maksudah, sehingga hukumnya dimabnikan dhamma. Ya ma'u, alangkah banyaknya air itu, merupakan sebuah kekaguman atau takjub terhadap melimpahnya air yang ada. Demikianlah pembahasan kali ini tentang munada istighosah dan munada ta'ajjub. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.